saya semua membawa kami untuk kembali mencintaimu Tuhan dan mengenalmu lebih dalam. Malam hari ini Tuhan, aku berdoa, hidupkan kembali hati kami Tuhan. Buat hati kami Tuhan berdenyut, bergairah mencintaimu kembali. Kami tahu di hari-hari akhir ini Tuhan, hati kebanyakan orang menjadi dingin. Tapi malam hari ini Tuhan, aku undang Kau untuk menghidupkan kembali hati kami Tuhan, membuat kami mengerti kembali apa artinya mencintai. Terima kasih Tuhan, biar firman yang ditabur masuk ke batin kami yang paling dalam dan membuahkan hasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagimu, segala hormat hanya bagimu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Saya dari Mahanaim. Nama saya Ruth. Saya itu sebenarnya supirnya Bu Iin. Sejujurnya saya itu memang sebenarnya supirnya Bu Iin. Saya ikut Ibu itu dari tahun 2000, jadi udah 14 tahun. Anak saya 2, saya di Mahanaim itu divisi bisnis. Jadi kita di Mahanaim itu mengembangkan banyak usaha. Dan saya bagian dapur dan saya mengerjakan catering. Jadi saya ini koki dan saya suka masak. Saya masak buat hamba Tuhan dan saya masak buat ribuan orang. Saya juga masak buat perusahaan-perusahaan. Tapi yang paling membuat saya bergairah adalah kalau saya masak buat orang yang saya cintai. Jadi di Mahanaim itu ada beberapa orang yang saya tahu dicintai oleh pemimpin saya dan dihormati oleh pemimpin saya. Contohnya ada yang namanya Bu Meke. Bu Meke itu kemarin baru ulang tahun dan dia itu ngurusin klinik servis. Saya tahu nama dia itu nggak terlalu ngetop kalau di Mahanaim, tapi saya tahu ngurusin karyawan klinik servis itu menyebalkan sejujurnya dengan karakter orang-orang yang nyolong nanti maaf, nyolong nanti maaf. Dan saya tahu lah orang-orang yang diurus dia bermasalah. Nah, waktu dia ulang tahun, saya masak steak dari daging wagyu. Dan saya tahu dia jarang sekali makan daging itu. Dan saya undang dia suami istri, saya suruh ke kafe yang di Mahanaim, memang yang dipercayakan Bu In untuk dipegang saya. Dan saya atur makan siang romantis buat mereka berdua. Tapi saya nggak hadir di sana, saya buat mereka minum jus apel dan semuanya. Dan saya tahu Bu Meka senang daging yang dimasak setengah matang. Saya tahu suaminya senang daging yang matang. Jadi saya buatkan seperti itu. Dan setelah mereka makan, mereka BB menyatakan senangnya dan sebagainya. Saya senang melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi tiba-tiba seminggu kemarin, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan saya. Tiba-tiba saya ngerasain hati saya itu gini, pet aja. Minggu lalu saya baru ulang tahun. Dan ada 4-5 orang pemimpin. Dan saya tahu kalau beliau-beliau menanyakan saya seperti ini, kamu mau kado apa? Misalnya saya bilang, Samsung, iPhone, saya tahu beberapa akan membelikan. Tapi saya nggak tahu kenapa hati saya tuh mendadak kayak mati. Bet. Saya baru pulang dari Vietnam dan seharusnya saya bergembira melihat apa yang Tuhan kerjakan di Vietnam. Tapi saya nggak tahu, begitu saya landing dari Vietnam, hati saya tuh kayak mati. Saya nggak bisa rasa apa-apa. Saya lihat anak saya biasa, saya ngelihat semua biasa. Sampai ditanya, kamu kepengen apa saya beliin? Nggak kepengen apa-apa. Benar-benar hati saya tuh kayak hati mati dan nggak pengen apa-apa. Dan saya nggak yakin hati saya itu bisa berdenyut dan hidup kembali. Sampai sejujurnya, kenapa saya putuskan untuk ikut Kak Puji ke Surabaya? Karena saya tahu ketika saya terdesak harus berdiri di mimbar, mau tidak mau seluruh tubuh saya, seluruh roh saya, seluruh jiwa saya akan memaksa saya mencari Tuhan. Kenapa? Mic itu bukan favorit saya. Berdiri di depan, harus bicara depan orang banyak, itu bukan hal yang jadi favorit buat saya. Beda sama teman saya yang namanya Nita. Kalau Bu In lagi doa, dia juga mau ikut doa. Dan dia suka sekali rebutan mic sama Bu In. Nah, saya beda sama dia. Saya nggak terlalu suka dengan mic. Waktu saya putuskan, Kak Puji saya ikut, nggak apa-apa. Dan habis dari Surabaya, Kak Puji harus melanjutkan perjalanan ke Medan. Dan saya berusaha membujuk beliau untuk saya nggak usah ikut. Tapi beliau bilang gini, kamu udah alfa harus omega ya sampai akhir, jangan mau ikutnya separuh-separuh doang.
Akhirnya mau nggak mau beliau bilang, saya udah beli tiket loh, kamu harus ikut. Ya udah, tadi pagi usaha saya membujuk dia untuk tidak ikut ke Medan kurang berhasil. Waktu saya di pesawat tadi pagi, mau tidak mau saya harus berdoa. Sebab saya nggak suka kalau menyampaikan sesuatu yang nggak hidup dan nggak ada arti apa-apa. Sebab saya sering duduk di gereja, pendetanya ngomong gitu ya, tapi sebenarnya kuping saya nggak bisa dengar, hati saya nggak bisa dengar. Kenapa? Mati, kosong. Nah, saya nggak mau. Saya bilang gini, kalau saya di sana, saya pengen menyampaikan sesuatu yang hidup, yang membuat orang bisa tahu, oh hidup itu begini, ini berfaedah buat hidup saya. Apa yang harus saya buat sehingga hidup saya berubah? Saya senang dengan kehidupan yang mengalir seperti itu. Nah, singkat cerita, waktu di pesawat saya dengar lagu El Shaddai, El Shaddai, dan saya mulai nangis kembali. Dan di saat itulah Tuhan menghidupkan hati saya kembali. Dan saya tiba-tiba cari firman Tuhan dan saya dengar suara yang berkata seperti ini, sampaikan tentang hati yang mencintai. Papa saya itu pemabuk, mama saya itu dagang di pasar, penghasilan gak banyak. Jadi kita berempat saudara, dan papa saya itu dari pagi sampai malam kerjanya tuh cuma minum dan minum dan minum. Hidup kita itu waktu kecil tuh bukan hidup yang enak. Papa itu suka pukul mama, suka curi uang mama. Jadi saya nggak tahu sebenarnya arti kebahagiaan itu seperti apa. Sampai satu hari saya bilang gini sama mama saya, "Ma, kalau mama nggak ceraiin papa, saya keluar dari rumah." Mama saya bilang gini sama saya salah menikah, tapi saya akan bertanggung jawab pada apa yang sudah saya putuskan. Kalau saya sekali menikah dengan bajingan dan saya gagal dengan dia, setidaknya saya tidak akan pernah meninggalkan dia. Dan perkataan itu buat saya gini, mencintai orang adalah sebuah kebodohan. Makanya saya putuskan bahwa saya tidak akan pernah mencintai orang seperti mama saya, sehingga dia harus stuck dengan papa saya dan bertanggung jawab dengan anak dan suami yang seperti itu. Itu saya putuskan sebelum saya lahir baru. Tapi tiba-tiba begitu saya keluar rumah, saya mulai coba narkoba, saya coba seks dan segala macam. Saya coba apapun lah, pokoknya saya cuma ingin merusak hidup ini. Nah, singkat cerita, saya kena penyakit gak bisa tidur. Dan saya ketemulah dengan seseorang yang ngasih saya kaset judulnya God Will Make a Way. Tahun 1998 kerusuhan, waktu saya lagi kuliah, tiba-tiba saya dengar bunyi penembakan. Tiba-tiba begitu saya keluar dari kelas, saya lihat orang-orang banyak, tentara banyak, dan saya lari dari sekolah ke rumah. Dan besoknya saya dengar bahwa orang-orang Chinese diperkosa. Dan saya bilang gini, pertama kalinya seumur hidup saya berdoa. Saya bilang gini, Tuhan kalau Engkau ada tolong saya mau tobat deh. Dari semua kenakalan saya mau tobat. Itu kejadian bulan Mei, bulan November saya ketemu sama Bu Indri. Bulan Oktober ada yang kasih saya judulnya kaset God Will Make a Way dari Don Moon. Waktu saya ketemu Bu Indri, baru satu kali saya ibadah, saya udah pelepasan dan saya lahir baru dan ikut beliau ke Surabaya 16 tahun yang lalu. Nah, singkat cerita, Bu Indri itu penginjil, jadi dia harus pergi dari satu tempat dan pergi dari satu tempat. Waktu beliau bilang seperti ini, kamu udah ikut saya 3 bulan, sekarang kamu pulang ya. Saya nggak tahu harus buat apa. Akhirnya saya balik lagi ke dosa, tetapi saya nggak bisa nikmati dosa. Saya coba seks, saya nggak bisa nikmati. Saya coba obat, saya nggak bisa nikmati. Saya coba rokok, saya nggak bisa nikmati. Saya ngelamar kerjaan, saya nggak dapat kerjaan. Jadi saya bilang gini, Tuhan maunya apa sih ya? Saya mau niat baik-baik, cari kerjaan. Saya bikin surat lamaran tuh banyak banget, tapi nggak diterima di satu tempat. Akhirnya saya stuck, mau tidak mau saya berdoa di rumah, kerja saya cuma berdoa selama 4 bulan. Dan tiba-tiba teman saya mengenalkan saya pada Bu Iin. Begitu saya sampai di rumah Bu Iin suruh Tuhan minta Bu Iin untuk angkat saya jadi anaknya. Dan waktu pertama kali Bu Iin mengkonseling saya, tiba-tiba saya tahu beliau mengasihi saya dan mencintai saya. Sebab buat nerima saya 16 tahun yang lalu itu nggak ada gunanya. Buat Bu Iin itu saya cuma 1 jiwa di antara sekian ribu jiwa, sekian puluhan ribu jiwa. Tapi buat saya, kalau beliau nggak mau pungut saya, itu pilihan antara kehidupan dan kematian. Jadi waktu beliau pungut saya, pertama kalinya saya merasakan dicintai dan diingini oleh seseorang. Begitu saya merasakan bahwa saya diingini, saya dicintai, akhirnya membuat saya pengen dekat dengan beliau. Dan beliau bilang gini, ya udah kamu jadi supir saya aja. Saya kalau nganter beliau, sekarang rumah saya di Bekasi, deket. Saya jalan kaki juga bisa ke rumah Bu Im. Tapi dulu
Saya harus dari Jakarta, jemput Bu In di Bekasi, antar Bu In khotbah di Jakarta, kembaliin Bu In di Bekasi, saya pulang ke rumah. Dan itu kalau saya ada jadwal seminggu 3 kali harus nganter, saya pagi-pagi udah bangun, udah berdoa, saya nggak pengen Bu In dan urapannya kotor karena dosa-dosa saya. Jadi saya akan memastikan semua roh saya oke. Itu benar-benar pertama kalinya saya belajar arti mencintai. Dan kemudian saya bilang gini sama Bu In, Bu, mencintai itu bodoh loh. Lihat mama saya, mencintai papa saya, hidupnya susah. Terus Bu In nanya gini, saya bodoh nggak mencintai itu? Terus saya nangis. Tuhan bodoh nggak mencintaimu? Tuhan bodoh nggak memilih di kayu salib mati buat orang-orang berdosa seperti kamu? Saat itu saya nangis dan Tuhan mulai kasih benih cinta itu mulai bertumbuh. Saya belajar melayani, saya belajar mengenali beliau. Dan singkat cerita perjalanan kita sudah dari tahun 2000 sudah 14 tahun pelayanan bersama di Mahanai. Cinta itu seringkali nggak selalu ada. Seringkali kalau hari Sabtu, saya kalau Jumat itu biasanya nggak tidur. Kenapa? Karena hari Sabtu saya harus sediain makanan cukup banyak. Mau tidak mau Jumat itu saya bisa tidur jam 2 pagi, jam 3 pagi tergantung menu makanan. Jam 6 pagi saya udah harus ngecek makanan kembali, jam 7 saya harus ibadah. Dan selesai lembur, kalau Bu In jam 4 ada jadwal khotbah di Jakarta, kondisi Jakarta sangat mengerikan macetnya, dan jam 2 supirnya nggak ada, pasti saya jadi supir. Sebab memang saya dari awal memang supirnya. Bung, anterin khotbah ya. Gak selalu loh hari-hari ini saya punya passion. Aduh Tuhan, saya pengen tidur. Saya tanya, kemana ya gairah saya yang dulu gitu. Pertama kali hamba Tuhan ke Mahanaim, beliau datang, saya bisa menyiapkan masak itu, seluruh sel saya itu bergerak, berpikir, merancang, merencanakan. Waktu dia bilang, engkau Pak Yusuf bilang gini, Ruth, amplanya atos, keras. Itu pun saya bisa tanggapi dengan, oh ya kong, ntar lain kali lebih empuk ya. Waktu saya kehilangan cinta terhadap pekerjaan, terhadap Tuhan, terhadap pelayanan, terhadap apapun juga, sebenarnya ya kematian itu pelan-pelan masuk ke hati saya. Hidup ini gak selalu mulus. Siapa yang di sini pernah jatuh cinta yang udah menikah, boleh tahu? Boleh tunjuk tangan yang sudah menikah? Yang pernah jatuh cinta, boleh saya tahu? Kan ada istilah gini ya, gunung kan ku daki, laut kan ku seberangi. Saya pernah daki gunung 3 jam itu, saya bener deh kalau boleh, kalau bukan peperangan rohani saya nggak mau. Tobat deh. Kaki itu rasanya, suami saya pernah pulang mendaki gunung, dan dia bilang gini, ya bukain pintu. Lu habis ngapain sih daki gunung? Ya ilah, kenapa harus begitu amat? Tibalah waktunya saya untuk mendaki gunung peperangan rohani. 3 jam, dia 8 jam. Pulang pergi 16 jam daki gunung. Saya 3 jam aja tobat. Tapi ada istilah gini, gunung kan ku daki, laut kan ku seberangi. Itu kalau orang jatuh cinta. Saya juga ingat waktu saya jatuh cinta sama suami saya pertama kali. Mau pergi itu jam 12 siang, jam 6 pagi itu udah gak bisa tidur. Dari semalam tuh udah gak bisa tidur. Ya, perasaan jatuh cinta tuh seperti itu. Dan di ilmu kedokteran ternyata diselidiki, disedot darahnya orang yang sedang jatuh cinta, dan ada zat, saya nggak tahu zatnya namanya apa, tapi zat itu sama dengan zatnya narkoba. Jadi membuat orang yang jatuh cinta, misalnya si A naksir si B, itu membuat orang itu akan kepengen ketemu orang itu terus. Dan saya percaya itu diciptakan oleh Tuhan. Saya percaya cinta itu diciptakan oleh Tuhan. Bahkan sebenarnya bukan diciptakan, cinta itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau cinta itu masuk ke hati kita, maka dari hati kita akan terpancar kehidupan yang berefek ke orang lain. Tapi pertanyaannya, kalau kita pergi ibadah nih ya, kita pergi ibadah di satu gereja, anggaplah di Betani. Di Betani itu jemaatnya banyak. Percaya nggak bahwa yang hadir 2000 sesungguhnya tubuh jiwa roh orang yang duduk di situ utuh?
itu belum tentu ada separohnya. Pantatnya duduk, jiwanya langsung terbang. Berpikir kemana, begitu pendetanya bilang, mari kita berdoa, jiwanya balik dari lamunannya. Kenapa? Cintanya udah hilang, udah gak ada passion. Saya gak bisa bilang bahwa saya orang yang selalu bergairah, tapi saya bisa bilang, kita harus tetap berdoa itu. Apapun kegiatan yang kita lakukan, kita harus tetap berdoa, Tuhan, balikin cinta saya. Kenali gejala kita mulai gak jatuh cinta. Ingat gak waktu pertama kali married? Sebelum married, getar-getar yang selalu ada, itu harus tetap ada. Sebab pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kalinya, dan Alkitab berkata dengan jelas, orang yang kehilangan cinta mula-mula dia sudah jatuh dengan sangat dalam, walaupun dia masih pelayan, bahkan melakukan peperangan rohani. Jadi saya pengen kita itu kembali ke dasar hati yang mencintai. Mencintai apa? Pertama, Tuhan itu menciptakan kita dengan pusat kehidupan. Pusat kehidupan itu ada di mana? Ada di hati kita. Nah, dari hati kita lah terpancar kehidupan. Makanya kalau orang jatuh cinta, begitu dilukai dia akan padam sepadam-padamnya. Dan orang trauma gak berani jatuh cinta lagi. Itu cara iblis untuk membunuh seseorang. Gak perlu bunuh tubuhnya, bunuh hatinya aja. Buat dia gak mencintai Tuhan aja, maka dia gak akan bergerak. Dan sebentar lagi dia akan menghamiri teman-temannya. Buat aja dia kepahitan. Itu strategi iblis di hari-hari akhir. Makanya dibilang cinta itu mengalahkan maut. Jadi kalau iblis mencoba meracuni pikiran kita, jika kita ini bergelora, jika kita ini punya passion sama Tuhan, jika kita ini sedang jatuh cinta, contohnya ya, anak muda yang jatuh cinta, orang tuanya mau ngomong apapun, percayalah dia akan tetap berusaha menemui laki-laki itu atau perempuan itu. Kenapa? Cinta itu ada di dalam hatinya, itu gak bisa dibunuh, bahkan mengalahkan maut. Masalahnya banyak orang jatuh cinta yang salah. Makanya pusat hati kita itu harus pertama-tama kita jatuh cinta sama Tuhan. Begitu kita jatuh cinta sama Tuhan, sekali aja kita ketemu Tuhan dan benar-benar jatuh cinta, maka dia sesungguhnya tidak pernah melepaskan kita. Setiap kali saya tahu ya, Tuhan akan menemui saya jika seluruh tubuh jiwa roh saya berteriak merindukan dia. Pria mana, wanita mana yang tahan kalau orang yang dicintai berkata seperti ini, saya pengen banget ketemu kamu, kangen banget, nggak tahan nggak ketemu. Saya yakin loh, mau adanya di mana ya, mungkin beda kota, dia akan terbang untuk menemui. Itu kekuatan cinta. Dan di hari-hari akhir, pekerjaan kita banyak, melayani jiwa-jiwa, memberi makan bangsa, peperangan rohani. Tapi saya mau bilang malam hari ini, jangan lupakan hal yang paling dasar. Tetap punya hati yang mencintai. Mencintai Tuhan, mencintai keluarga, mencintai sahabat. Dan dari dasar situlah kita punya kekuatan yang sesungguhnya untuk melakukan segala sesuatu. Dan iblis gak akan bisa menyerang kita dari area manapun juga. Kita lihat di Alkitab, ada beberapa orang yang jatuh cinta. Kejadian 24 ayat 67. Biar cepat supaya Kak Puji tidak nanti waktunya saya kebanyakan. Saya bacain aja Kejadian 24 ayat 67. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Menurut saya Ishak itu anak mama, mother's boy, anak satu-satunya yang diimpi-impikan, ditunggu bertahun-tahun. Mungkin gak dia gak dimanja dan gak disayang sementara papanya begitu kaya? Gak mungkin. Dia sangat nempel sama mamanya. Jadi kalau anak sama ibu sangat nempel, itu ikatan jiwanya sangat kuat. Waktu mamanya meninggal, Tuhan sangat baik. Tuhan buat dia sedang jatuh cinta sama Ribka. Jadi dia gak usah merana lama-lama. Makanya dia bilang, demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Kalau enggak dia bisa nangis gerung-gerung seperti Yakub waktu kehilangan Yusuf. Hatinya menjadi sangat dingin. Bahkan waktu ketemu Yusuf, dia tetap dingin, membeku. Itu mengerikan.
Nah, kemudian Kejadian 29 ayat 18. Kita belajar dari orang-orang di Alkitab yang sedang jatuh cinta. Yakub cinta. Kejadian 29 ayat 18. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Beberapa tahun karena dia punya cinta, maka itu dianggapnya beberapa hari saja. Bisa bayangkan kalau kita punya kekuatan cinta dan Tuhan suruh lakukan peperangan rohani di sana, peperangan rohani di sini, itu cuma kita anggap beberapa hari saja. Menantikan Tuhan akan datang, Tuhan akan datang. Nggak ada yang tahu Tuhan datang kapan. Dari 30 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu dibilang Tuhan akan datang. Kalau kita punya cinta, mau 100 tahun lagi datang, kita tetap merasa itu hanya beberapa hari saja. Masalahnya kalau kita nggak punya cinta, dibilang 3 tahun, 7 tahun, apalagi sudah ada tanda-tanda ya, blood moon, tanda-tanda gempa bumi di mana-mana dan sebagainya. 3 tahun nggak datang, 7 tahun nggak datang, 9 tahun nggak datang, lama-lama apa? Nggak percaya, murtad. Problemnya apa? Bukan menanti-nantikan Tuhan. Tapi masalahnya apa? Hati yang tetap mencintai Tuhan. Dan dibilang cinta itu kalau ada di hati kita, membuat Yakub merasa 7 tahun seperti beberapa hari. Membuat Ishak mamanya meninggal, nggak terasa apa-apa. Kita butuh banget jat cinta itu. Jat cinta itu membawa kehidupan, berefek sangat dalam. Dalam hidup ini sejujurnya ikut Bu Iin dengan perintah-perintah yang mengagetkan gitu ya. Kamu pergi ke Venezuela. Venezuela kan bukan dari Bekasi Jakarta ya. Venezuela itu memutari separuh bumi loh. Besok gitu. Besok. Secepatnya buat visa. Itu perintahnya tuh sejujurnya mengaget-ngagetkan gitu. Jadi kita itu suka olahraga jantung. Jadi saya percaya di mana jantung itu sehat-sehat karena sering shock ya. Kamu pergi ke negara ini, Bu, itu Timur Tengah loh. Iya, anak-anakan di Timur Tengah. Bisa bayangkan kita geret koper aja di airport dengan lambang bintang Daud. Orang bilang gini, ganti baju. Jangan pernah coba bagaimana buat anak-anak. Tapi karena cinta dan passion, sentuhan pribadi demi pribadi yang beliau lakukan terhadap staffnya, membuat gelora cinta itu terus bersahutan. Membuat ada sebuah pasukan yang berkata, apapun Tuhan, apapun Tuhan, apapun Tuhan, aku lakukan. Kalau itu terjadi pada Yakub, kalau itu terjadi pada Ishak, bahkan di Kidung Agung dikatakan bahwa cinta mengalahkan maut. Saya percaya Allah itu kasih adanya, tapi saya percaya bahasa kita miskin. Bahasa Inggris lebih kaya dari bahasa Indonesia, sehingga mengandung banyak arti. Tapi bahasa Ibrani lebih kaya lagi. Satu kata bisa mengandung terjemahan sekian banyak. Dan saya percaya arti kasih itu gak cuma kasih. Ada cinta, ada sayang, ada kasih. Dan cinta itu adalah sebuah zat yang sangat dibutuhkan oleh setiap kita untuk membuat kita membawa kehidupan. Percayalah, orang yang sedang jatuh cinta itu membawa kehidupan. Tetapi orang yang sudah gak jatuh cinta, tetapi punya banyak teori rohani, waktu dia ngomong, kita capek dengerinnya. Dan seperti saya bilang, perintah-perintah Buin bukan hal yang mudah. Tetapi saya tahu itu membawa kehidupan dan membuat ada saut menyaut antara pemimpin dengan stafnya dan membawa kegerakan ke seluruh dunia. Kenapa? Ini udah benar-benar hari-hari akhir. Seperti tadi saya bilang, saya nggak tahu kalau Tuhan 100 tahun lagi. Pokoknya saya tahu ini hari-hari akhir. Tanda-tanda akhir zaman semakin digenapi. 3 tahun, 5 tahun, 100 tahun saya nggak tahu. Pokoknya saya mau saya punya jat cinta seperti Yakub. Sehingga 100 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun buat saya hanya beberapa hari. Yang saya tetap jaga adalah hati yang mencintai. Mencintai apa? Pertama, kita mencintai Tuhan. Kedua, akan ada Tuhan taruh orang-orang
yang punya chemistry sama kita. Contoh ya, saya punya sahabat namanya Tina. Tina itu penari di Mahanaim. Saya pertama kali melihat dia menari buat Tuhan, dengan tubuhnya, dengan gayanya. Dia penari pertama di Mahanaim. Saya lihat penyembahan yang seperti itu, sejujurnya saya jatuh cinta. Saya ingin menyembah Tuhan dengan menari, tapi jujurnya saya kalau menggerakkan badan tuh jelek banget gitu ya. Gak enak dilihat. Kalau ngoseng mungkin, wah enak lihat saya kalau lagi ngoseng sayur gitu ya. Pas gitu ya. Kalau saya nari, saya udah coba, Tin ajarin nari dong. Gak bisa saya bergerak seperti dia bergerak gitu ya. Jadi waktu saya lihat dia memuji Tuhan dengan tubuhnya, dengan pokoknya kalau dia ngangkat tangan, aduh keren banget ya. Nah, cinta saya kepada sahabat saya itu membuat saya tuh gini, sejujurnya saya nggak cocok-cocok amat sama dia. Dan saya berteman sama dia itu udah 16 tahun. Dan selalu gini ya, berantem baikan. Sehingga saya punya sahabat-sahabat lain nih. Kalau saya habis berantem sama dia, waktu itu saya ke Vietnam sama dia. Saya bilang gini, saya lead ya, saya leader. Dia itu koleris banget dan dia sangat ingin nge-lead. Ini negara komunis, saya punya restoran di sini, saya nggak mau kamu nekat, terus orang komunis datang, ngerebek dan ngerusak. Saya mau pakai strategi ya, jadi jangan teriak-teriak semaumu. Sebab negara ini, kalau kamu pakai bahasa asing, polisi akan segera datang. Ya, dia marah, saya bilang begitu. Dia bilang saya menghambat dia, gairah dia untuk arak-arakan dan sebagainya. Singkat cerita kita pulang ngambek-ngambekan. Dan saya seminggu nggak ngomong sama dia seminggu nggak ngomong sama saya. Saya bilang gini sama teman saya yang lain, saya kayaknya nggak akan berteman sama dia lagi. Teman saya bilang gini, gue bosen dengan omongan lu yang kayak gitu. Ntar 2 hari lagi juga lu nongkrong sama dia. Ya udah, dia nggak mau dengar saya curhat. Saya lagi luka sama sahabat saya. Saya curhat dia. Lihat, saya nggak akan berteman sama dia lagi. Bayangin ya, kita nggak bisa kerja sama di pelayanan. Nggak percaya Ci, gue denger ini udah 1000 kali. Saya udah nggak bisa. Ntar 2 hari lagi lu juga makan siang lagi sama dia. Itu kekuatan apa? Kekuatan cinta, persahabatan yang Tuhan taruh. Seperti Daud dan Yonatan. Sehingga apapun perbedaan kita, bayangin ya, saya 16 tahun berteman sama dia, saya baru sadar bahwa saya sama dia beda. Dia itu orang suka ngomong. Jadi kalau ketemu, pelayanan di sini, Tin, boleh diem gak ya maksudnya? Saya tuh lebih senang merenungkan firman Tuhan ketimbang kamu banyak ngomong. Kadang kita makan aja kan bisa cuma ngobrol ya. Kenapa sih harus cerita? Penuh, saya penuh kepala saya. Apalagi dinner, Bu In habis rapat sampai jam 12. Saya rapat sama staf saya sampai jam 4. Mikirin sistem yang belum ada solusi. Saya pengen dinner, duduk aja udah dinner. Ini anak rumah siapa ini? Penuh, stop. Dan dia itu, ya. Nah gak lama, baru makan pizza satu ini. Tuh nggak, di Aceh itu kita harus gini-gini. Tin, stop. Kadang-kadang saya jengkel dan berakhirlah dinner kita dengan gak enak. Ntar besok baikan lagi. Yaitu menurut saya salah satu kekuatan cinta. Dan kalau kita nggak punya orang-orang yang kita cintai dan membuat hidup kita lebih bergairah, maka kekristenan kita, kekristenan yang idealis akan membunuh kita. Sebab idealisme, sahabat tuh mestinya ngerti saya dong. Jangan nggak cocok begini. Suami harusnya pulang jam 5 dong. Nggak ada deh, yang idealis tuh nggak ada. Itu diciptakan oleh keinginan manusia untuk memulihkan dirinya sendiri. Dan itu sesuatu yang tidak bisa dipenuhi oleh manusia itu sendiri. Dan hasilnya iblis ingin membuat manusia sangat frustrasi. Sebab pemulihan segala sesuatu sudah dilakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bagian kita hanya tinggal di dalam Kristus, bertobat hari demi hari, mencintai Allah setiap hari, mengalami perubahan dan mujizat yang diterima oleh anak. Itu ujungnya saya tahu, itu membuat kita mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan. Itu aja. Kehidupan. Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Apa arti kehidupan? Bertumbuh, bergairah. Ini bunga dipukul ya, dia diem. Disentil dia diem. Diinjak, percayalah dia akan tetap bulat seperti ini. Coba bunga hidup, injak, penyek, bentar lagi kepahitan, kering. Itu kehidupan. Kematian nggak ada reaksi. Wah, kayak di komputer kalau orang sakit jantung mati. Terakhir dibilang di Kidung Agung 8 ayat 6.
Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya nyala api seperti nyala api Tuhan. Ini bukan ayat yang gampang dimengerti, percayalah. Saya udah baca 100 kali ada kali. Tapi cinta itu punya kedalaman. Satu hal aja, pegang malam hari ini, bahwa cinta lebih kuat dari maut. Gimana cara dapat cinta? Allah itu kasih adanya. Saya terjemahkan, Allah itu cinta adanya, dan dia mencintai saudara dan saya. Sekalipun mungkin saudara nggak bisa buat banyak, dia mencintai kita, udah titik. Kenapa? Dia cinta adanya. Kadang kita nggak bisa terima, Tuhan saya nggak lakukan banyak buat kau. Itu menyedihkan Tuhan loh, nggak buat Tuhan bangga. Oh iya kamu belum lakukan ya, kamu lakukan ini ya. Enggak, dia nggak bangga. Tapi kalau kita berlutut, kita nangis. Apa yang membuat Leo, ya teman saya itu sejujurnya, saya tahu hidupnya kayak apa. Tapi apa yang membuat Leo begitu diurapi Tuhan dan dicintai Tuhan? Satu aja, kesadaran dia bahwa Allah mencintai dia. Jadi dia itu nerima cinta Allah. Pernah gak gini ya, ada cowok jatuh cinta banget sama cewek itu. Waduh, idam-idamannya, diinceng-inceng, diintai-intai, ditunggu-tunggu, setahun ulang tahun dia belikan hadiah. Tapi cewek itu cuek aja. One day at the time cinta cowok itu pudar kok, percayalah. Sama dengan hasrat Tuhan mencintai kita. Nggak percaya, kita mundur dan mundur. Akhirnya kita nggak pernah menerima cinta Allah, dan itu bodoh banget. Seseorang yang berdosa di kayu salib, disalib bersama Yesus, menerima cintanya seketika dan dia ikut ke surga. Dia buat apa? Dia nggak buat apa-apa, dia cuma mati di kayu salib. Dia cuma gini, nggak ada pilihan lain deh. Yesus saya percaya ke surga, selesai. Tetapi buat kita yang punya waktu dan gak seperti penjahat yang di sebelah Yesus, gak punya waktu lagi, Tuhan pengen kita berbuah dan menghasilkan lewat cinta kita terhadap Tuhan. Karena itu malam hari ini, sebelum Bu Puji membagikan tentang peperangan rohani, dasar harus diletakkan hati yang mencintai Tuhan. Seperti saya bilang, pergi ke Venezuela, mengitari separuh bumi, meninggalkan anak, pekerjaan 3 minggu dengan perintah yang dadakan, itu butuh kekuatan cinta. Untuk melakukan peperangan rohani, berdiri buat bangsa, itu butuh kekuatan cinta. Kita nggak bisa pura-pura gini, bagi bangsa ini, percaya deh, nggak ada passion, nggak kedengeran sama Tuhan. Tapi kalau kita punya gairah, punya cinta, itu tuh menggetarkan Tuhan. Dan kita nggak apa-apa kok jujur gini, Tuhan saya nggak punya cinta, saya udah anyep, seanyep-anyepnya. Sentuhlah saya, buat saya ngerti arti cinta. Kalau engkau nggak sentuh Tuhan, I die. Dan saya lihat loh orang-orang yang berani berteriak seperti itu, suddenly mereka menemukan cinta dan hidup kembali. Teman saya itu ya, yang saya bilang Tina itu, kalau pernah lihat dia itu kalau nari, minta ampun deh. Tubuhnya itu bergeraknya benar-benar menandakan dia hidup. Satu hari dia kena roh penyesat, dan dia 3 tahun nggak baca Alkitab, nggak berdoa, nggak kepengen apa-apa. Tapi kemudian saya nulis sebuah buku. Saya tulis gini, saya punya sahabat, dia mengangkat pedangnya, dia menari kembali, dia hidup kembali. Dan dalam seminggu setelah buku itu terbit, teman saya sembuh dan dia hidup kembali dan dia menari kembali dan dia punya passion cerita tentang Aceh dan sebagainya. Saya melihat Tuhan itu setia. Saya lihat teman saya mati 3 tahun. Dari orang yang sangat bergairah penginjilan, mati 3 tahun. Kenapa? Kecewa, kepahitan. Dia nggak pengen doa, dia tetap hadir kok di pelayanan, tapi hatinya udah nggak ada. Tapi saya sahabatnya, saya tahu persis. Tapi waktu saya lihat hatinya dihidupkan kembali sama Tuhan, saya percaya malam hari ini semua, mungkin di sini udah saya lihat umurnya di atas 30, mungkin di atas 40, dan berpikir itu mah urusan anak 17 tahun. Enggak. Saya percaya Musa dengan semua kekuatannya, dia udah umur 80 dan itu menghidupkan seluruh tubuhnya dan melakukan perintah Tuhan yang mustahil untuk dilakukan manusia. Itu tetap kekuatan cinta. Dan saya percaya kekuatan itu yang menghidupkan teman saya, kekuatan cinta yang menyembuhkan anak dari Tuhan,
kekuatan cinta yang sama akan masuk ke batin kita malam hari ini dan menghidupkan kita kembali. Sehingga apapun yang kita lakukan, dasarnya satu, karena cinta. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Biar dari surga Tuhan, Kau hadir di tempat ini dan menaburkan benih-benih cinta itu masuk ke hati kami. Mungkin malam hari ini kami tidak merasakan apa-apa, tapi aku percaya Engkau Allah yang setia Tuhan. Jika batin kami berteriak saja aku mau Tuhan, maka benih itu akan masuk ke batin kami dan membangkitkan kembali hati kami yang suam, dan memberikan kegairahan yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagimu, hormat bagimu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Malam hari ini adalah malam dimana sebenarnya kalau kita dengar tentang cerita dari atau kesaksian dari hambanya Burut, saudara, sebelum saya katakan dalam peperangan, itu dasarnya adalah kita mencintai Dia. Sebenarnya setiap kali saya mengajar dalam peperangan rohani, itu saya awali dengan yang namanya pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Karena kalau kita tidak punya pengenalan akan Tuhan, dalam hidup ini membuat mungkin kita ngerti, rindu belajar tentang peperangan rohani. Tetapi sebenarnya, saudara, seperti dikatakan di dalam firman Tuhan pada malam hari ini, yang saya mau katakan, mengajak saudara membacanya bersama-sama, saudara, supaya saudara menangkap apa yang sebenarnya Tuhan nyatakan. Di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 dan 16 sampai 17. 15 sampai 17. Efesus pasalnya yang kelima ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, seperti yang saya ceritakan tadi, sebelum saya mengajarkan peperangan rohani, seringkali peperangan rohani pada waktu saya mengajarkan atau seminar peperangan rohani, saya awali dengan yang disebut adalah pengenalan akan Tuhan. Kenapa? Karena dalam peperangan rohani, kita akan peperangan seperti dituliskan di dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10 dan sampai 17 di sana dikatakan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan apa? Roh-roh. Dan roh-roh itu sifatnya, kalau saudara tidak punya pengenalan akan Tuhan, berapa banyak orang-orang yang disesatkan oleh ilah-ilah zaman dan roh-roh, yang kadang-kadang, berapa banyak kadang-kadang banyak orang dalam peperangan rohani itu, ya saudara, kalau dalam peperangan rohani orang tidak punya kepekaan antara membedakan suara Tuhan dan membedakan suara yang lain. Saudara, itu bahaya. Itu bahaya. Karena pada waktu kalau orang punya pengenalan akan Tuhan, dia akan punya pengenalan yang dengan kata lain kenal ya suara Tuhan. Makanya saya katakan ini tadi, kalau saya katakan istilah dari Ibu adalah cinta. Saudara, dikatakan juga pada waktu saudara mengenal Tuhan dan menerima Tuhan, pertama kali disebutkan adalah kasih mula-mula. Dan pada waktu perjalanan waktu kita seringkali apa saudara, dikatakan apa? Kehilangan kasih mula-mula. Ketika orang kehilangan kasih mula-mula, itu melakukan apa aja, itu beda saudara. Pada waktu saya lahir baru, ya itu jujur, ya saya katakan saudara, lahir baru, mau ibadah, itu dalam ibadah apa aja saya datang, saya ikut, kecuali ibadah kaum bapak, karena saya perempuan, jadi kelihatan perempuan sedikit. Encim mau apa aja saya datang saudara, ya sampai doa pagi itu saya pendeta saya itu hafal banget, gitu saudara. Jadi
Wah, anak ini gitu saudara. Jadi ada orang dikenalin biasanya karena skillnya atau karena mungkin juga karena kepandaiannya atau mungkin karena apanya lah gitu ya. Tapi saya dikenalnya karena istilahnya hadir gitu ya, ibadah apa aja hadir dan hanya kecuali yang itu tadi. Nah saudara, membaca Alkitab juga gitu. Membaca Alkitab, wah saudara, membaca Alkitab 5 pasal itu kayaknya kurang gitu. Tapi berjalannya waktu, saudara, tiba-tiba ada sebuah rasa sepertinya saya membaca Alkitabnya. Kalau jangankan membaca 5, membaca 2 aja kadang-kadang ngantuk, menguapnya berkali-kali, saudara ya. Terus karena menguapnya berkali-kali, dibuka aja kitabnya, ya sampai akhirnya mulai terbayang-bayang gitu, terus akhirnya tertidur. Dan besoknya lagi langsung, saya sedang baca Alkitab, saudara. Nah, berapa banyak saya nggak tahu, saudara mungkin mengalami seperti itu. Kalau saudara nggak pernah, ya, puji Tuhan, saudara terus aja membaca Alkitabnya dari 5, akhirnya ke 10, terus sampai 15, terus akhirnya ke 30, sampai ke 100, bahkan dalam satu hari saudara bisa membaca Alkitab satu Alkitab. Nah, saudara, saya katakan, pada waktu saudara mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan dan jatuh cinta kepada Tuhan, saudara itu pengenal. Saya itu sering kali dulu ya saudara, pada waktu saya punya, kalau guru tadi punya sahabat, dia disebut namanya. Saudara, saya itu punya kakak yang sebenarnya orang pada takut sih. Di Mahanam itu sebenarnya orang takut. Tapi saya nggak tahu seneng gitu kalau dia dan kau bersama dengan dia itu seneng gitu ya saudara ya. Nah tapi suka gangguin saya. Suatu waktu tiba-tiba kadang-kadang saya itu ada masalah sebenarnya. Saat itu di rumah tiba-tiba nelpon, terus akhirnya nelpon itu ngomong bahwa saya dari kepolisian katanya gitu ya. Terus akhirnya suami saya kaget takut, saudara, ada kepolisian. Ini katanya tak cari Bu Puji. Terus akhirnya, halo, saya dari kepolisian. Terus akhirnya dari sarinya saya tahu kakak ini, saudara. Karena saya kenal. Kadang-kadang suatu waktu sudah berlanjut lama gitu saudara ya. Dia tiba-tiba halo, terus pakai bahasa Inggris gitu. Terus akhirnya suami saya kan ngerti bahasa Inggris. Terus akhirnya berkomunikasi, dia ngomong dulu, lah saya sendiri tuh gak bisa bahasa Inggris, ngomong gitu kan. Dia berkata, tapi dia ngerti apa yang aku ngomong, katanya. Pokoknya saya ngomong, katamu istrimu gitu ya. Terus akhirnya, itu siapa ya? Ada apa boleh mau ketemu sama kamu, saudara. Terus akhirnya dia ngomong malam. Dia katakan good evening, pas waktu dia katakan siapa sih kita saudara. Langsung dia ngomong sedikit gitu, saudara, ngomong dari sarinya aku tahu kakak, saudara gitu ya. Nah saudara, tiba-tiba dalam hati saya saat itu berkata, dalam hidup ini kita menghadapi peperangan. Mungkin berapa banyak orang yang katakan seperti Petrus aja, itu Tuhan, ya maksudnya Tuhan datang itu hantu katanya ya saudara. Nah jangan sampai gitu kita itu dalam maksudnya kalau kita tidak punya pengenalan akan Tuhan dan kita tidak mengenal akan Tuhan, ya saudara, kita ini dengar suara terus akhirnya Tuhan berbicara gitu ya, terus akhirnya dan iblis juga berbicara, saudara. Kita itu dalam peperangan seringkali itu tipis. Ya, terus kalau lebih ujian, saya lihat hamba-hamba Tuhan mengalami ujian. Bahkan Pak Yusak pernah mengalami ujian. Dia katakan Pak saat itu saudara disuruh nyembah. Dan dikatakan saat itu, dikatakan lihat Yesus. Dan Yesus waktu itu persis banget dari wajahnya, dari apanya itu sama. Terus satu apa yang membuat beda, saudara, saat itu kok Yesus mau nyembah. Terus akhirnya saudara diperhatikan, dia mulai Roh Kudus ternyata ngajarin. Tangannya berlubang, saudara, ada sesuatu yang dia kenal. Dan pada saat saudara kenal bergaul dengan Tuhan, punya pengenalan membuat saudara seperti firman Tuhan pada saat ini dikatakan, saya katakan dalam peperangan rohani itu saudara, saya katakan dasar pertama kita punya pengenalan yang akan Tuhan. Pengenalan membuat saudara punya kedalaman. Dan dalam waktu saudara punya kedalaman dengan Tuhan, akan banyak hal yang diajarkan dari kehidupan Tuhan. Dan pada waktu saudara ngerti tentang mungkin tentang peperangan itu berkata bahwa kenapa kita harus punya pengenalan yang dalam supaya kita, karena apa? Karena dalam hidup ini dikatakan hari-hari ini seperti firman Tuhan tadi katakan,
Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saya itu mendasari di dan pertama tadi bagaimana mau hidup. Sudah kehilangan cinta enggak? Sudah kehilangan mau kasih pulang-pulang enggak? Jangan kamu seperti orang bebal. Saya katakan ada peringatan-peringatan. Kita ini dalam perjalanan hidup itu ada peringatan-peringatan yang Tuhan berikan. Kalau kita tidak kenal Tuhan, saudara, orang bebal itu kan kadang-kadang sudah nggak mau dengar tapi pura-pura nggak dengar. Itu penyakit. Ya. Kalau sudah dengar tapi pura-pura gak dengar, atau sebenarnya pengen melakukan tapi nunda-nunda, itu juga bebal. Nah saudara, berapa banyak orang yang punya kondisi yang seperti itu. Dan itu spirit tuh. Saya katakan bebal itu spirit. Nah kita katanya mau hadapin peperangan rohani, mungkin mungkin akan memerangi kondisi yang ada kita suruh berdiri buat sebuah kota, berdiri sebuah bangsa. Tapi Tuhan ingatkan hari ini melalui firman Tuhan yang didasari oleh Ibu Ruth tadi berkata bahwa dikatakan perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara, cek dalam kita hidup ini bagaimana. Kita kehilangan kasih mula-mula, kita kehilangan pengenalan akan Tuhan, atau kita kehilangan cinta. Dan kalau jangan seperti orang bebal. Orang bebal tidak mau diajar, orang bebal tidak mau dididik, orang bebal tidak mau ditegur dan tidak mau diajari. Saudara yang kasih, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Mengingat, saya katakan mengingat bahwa hidup adalah peperangan. Saudara, hidup itu adalah peperangan. Ya saya katakan pada saudara, pada hidup adalah peperangan. Jadi katakan kalau hidup ini adalah peperangan, maka dalam hari lepas hari saudara menghadapi apapun, tantangan demi tantangan, kita harus mulai mengerti apa artinya peperangan. Banyak orang kadang-kadang tak mendengar tentang peperangan. Bahkan banyak orang punya konsep juga yang salah, atau dalam arti punya pemahaman tentang peperangan itu. Banyak orang takut karena dia atau berkata begini, ngapain sih perang-perang? Katanya, ngapain perang-perang, kan kita ini sudah ditebus oleh darah, oleh Yesus di atas kayu salib. Kenapa kita harus perang-perang? Terus ada yang berkata begini, ya dikatakan, kita perang-perang itu seperti membangunkan singa yang sedang tidur. Nah saudara yang kasih, bahkan ada yang berkata begini, perang-perang itu nggak usahlah perang-perang, karena kalau perang-perang mati, makanya kalau suka melawan setan sih, ya akhirnya kena serangan. Saudara. Dan berapa banyak orang yang akhirnya tidak mengerti bahwa hidup adalah peperangan. Dan kalau saudara membaca keseluruhan dalam Alkitab, bahwa saudara dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara dikatakan dari manapun pada waktu Yesus mulai peperangan itu dinyatakan, itu dikatakan di dalam perjanjian 3 ayat 15 di sana berkata begini, mulai hari ini dikatakan. Saat itu Tuhan berkata kepada ular itu bahwa ya keturunanmu akan berjalan. Tuhan mendemonstrasikan peperangan. Dan pada waktu Tuhan mendemonstrasikan peperangan, saat itu saudara dikatakan Tuhan memberikan kuasa kepada manusia. Dari awalnya sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan kuasa kepada manusia. Tapi saya katakan ya saudara, pada waktu mulai inilah awal dari sebuah Allah mendemonstrasikan tentang peperangan. Dan kalau saudara lihat dan baca Alkitab dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita mengenali tentang tokoh-tokoh Alkitab bagaimana menghadapi kehidupan yang saudara bukan berarti tidak menghadapi peperangan hidup. Saudara, bahkan sampai kalau saudara perhatikan tentang Yosua, tentang Musa, bahkan sampai dengan kata lain saya katakan bahwa Tuhan menjanjikan tanah Kanaan saja. Tuhan berkata apa saudara? Hadapi suku Enak dan orang-orang kuat, raksasa-raksasanya. Dengan kata lain, berapa banyak orang yang mungkin seperti itu, orang saudara berkata Tuhan sudah menjanjikan. Dan berapa banyak anak Tuhan yang berkata begini, Tuhan sudah menjanjikan berkat-berkat kepada kita, terus akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang menjadi penyediaan Tuhan, karena kita tidak mengerti hukum peperangan.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam perjanjian baru mungkin kita berkata itu kan perjanjian lama. Dalam perjanjian baru mungkin kita sedang hidup dalam perjanjian baru. Kenapa kita perang-perang? Yesus sudah mengalahkan. Saudara, kalau memang Yesus sudah mengalahkan. Tapi saya katakan pada waktu Yesus sudah mengalahkan. Itu saudara saya katakan. Kita manusia itu diciptakan bukan seperti robot, tetapi Tuhan menciptakan kita itu dalam punya kehendak. Dalam hidup ini peperangan, pada waktu saudara Yesus memang sudah melakukan, makanya tapi pekerjaan iblis itu seringkali menipu, mengintimidasi, karena hidup ini ada peperangan. Karena memang Yesus sudah melakukan, tetapi pada waktu ada hal-hal yang mungkin kita nggak ngerti. Coba saudara perhatikan di dalam kitab Kejadian yang dikatakan pada waktu iblis menipu Hawa, ya, iblis menipu Hawa saja. Di situ dikatakan dia juga menipu dengan firman Tuhan, memutarbalikkan kebenaran. Nah, iblis tahu manusia ini masih bisa ditipu. Dengan kata lain, kalau saudara membaca ayat dalam Alkitab juga di dalam Petrus dikatakan iblis berjalan, ya, seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari mangsanya yang siap untuk diterkam. Dengan kata lain gini saudara, ya, iblis itu licik. Ya, makanya dikatakan iblis itu licik, dan dikatakan kalau iblis itu licik, dia akan memperdaya dan menipu sedemikian rupa, atau karena memutarbalikkan kebenaran itu supaya kita ini nggak akan menjadi orang yang dikatakan menang. Karena saudara, coba kalau kita ini nggak mengerti kebenaran dan mengerti hukum roh, ya saudara, saya katakan kepada saudara, berapa banyak orang sudah sudah terima Yesus dan terima keselamatan. Terus akhirnya saudara, apa yang terjadi? Kadang-kadang hidupnya setelah itu kembali lagi. Karena apa? Ya, mereka tidak mengerti hukum roh. Hukum roh itu dengan kata lain saya katakan begini saudara. Pada waktu orang itu ngerti hukum roh, saudara pada waktu itu mungkin sedang diintimidasi. Saudara harus melawannya dengan perkataan firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Makanya pada waktu saudara menggunakan firman Tuhan yang dituliskan di dalam kitab Efesus itu kan dikatakan, kenakanlah persenjataan roh. Ya, di dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-6, pasalnya yang pasal 6 ayat yang ke-10 dan ayatnya yang ke-12 dan 13 di sini. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab ya dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Firman Tuhan. Ya, pedang roh firman Tuhan. Dalam peperangan, ya maksudnya senjatanya apa? Seperti ditulis dalam firman Tuhan, kita menggunakan senjata. Itu salah satu pada waktu kita peperangan. Kalau kita ngerti hukum peperangan, bahwa kita sudah terima Yesus dan terima keselamatan, terus akhirnya kita ngerti tentang hidup hukum roh. Saudara, iblis mau menipu apapun dalam kehidupan kita akan terus mengatakan bahwa aku sudah menjadi milik Yesus. Ya, saya ini contoh, saya itu diselamatkan. Sebelum saya diselamatkan, saya karena kakek saya itu dukun, saudara ya. Dan karena kakek saya dukun, sehingga pada waktu dalam pertolongan apapun, kakek saya itu kepinginnya ngambil nolong saya. Tapi suatu waktu, saudara, pada waktu saya mendapatkan pertolongan dari Tuhan, ya, dan saya melakukan sesuatu dalam perjalanan hidup, saudara, ada yang mengintimidasi. Pada waktu mengintimidasi, kamu kan ini belum sembuh, kamu kan memang kena seperti kena kutuk, saudara. Tiba-tiba saya berkata begini, enggak, saya sudah menjadi milik Tuhan Yesus dan saya sudah ditebus dengan darah yang mahal.
ini gunanya. Saya katakan, ini gunanya. Makanya saya katakan, saya nggak tahu saudara itu dalam perjalanan hidup saudara itu mengalami serangan-serangan apa, intimidasi apa, dan punya masalah-masalah apa yang saudara hadapi hari lepas hari. Tapi detik saudara ngerti hukum roh, saudara tahu untuk membalikan keadaan, saudara tahu untuk melawannya, saudara tahu. Yesus sendiri memberikan sebuah contoh pada waktu lakukan peperangan di mana? Di padang gurun. Pada waktu Yesus setelah puasa 40 hari, ya 40 malam, dan Yesus menghadapi yang namanya peperangan. Dan saudara dikatakan apa? Kalau engkau lapar, kalau engkau anak manusia, jadikanlah apa saudara? Batu ini menjadi roti. Yesus kira-kira bisa nggak? Bisa, dia anak Allah. Tetapi Yesus tidak menuruti akan perintahnya siapa? Perintahnya iblis itu. Dia berkata, nyala iblis. Saudara dalam hidup dia ada banyak tipuan-tipuan seperti itu. Kalau saudara menggunakan pedang, itulah pada waktu itu Yesus menggunakan perlengkapannya. Apa? Pedang. Nyala engkau iblis. Manusia bukan hidup oleh roti saja, tetapi oleh firman Allah. Tapi setelah itu iblis tidak menyerah, masih terus-menerus melakukan sebuah penyerangan. Apa yang dilakukan saudara? Dia dikatakan, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari hubungan itu, dan dikatakan dalam firman Tuhan, ya akan ada malaikat yang apa namanya saudara menantang engkau. Dan itu iblis mengutip firman Tuhan. Buat orang yang punya Tuhan dan mengenal Tuhan, ini penting. Punya cinta, pengenalan akan Tuhan, membuat saudara dalam kondisi apapun dalam menghadapi hidup, saudara akan tetap yang punya namanya apa saudara? Pedang roh itu tadi dikatakan, nyala iblis, ya, bahwa saudara dikatakan bahwa anak manusia tidak akan jatuh pada saudara seperti itu. Terakhir sampai iblis tidak menyerah lagi, membuat apa namanya Yesus buat dicobain lagi. Jadi, kalau engkau anak Allah, ya saudara, maka dikatakan disuruh dia naik ke atas dan di atas semua ini sembahlah aku, maka semua ini akan kuberikan kepada. Kembali dengan pedang firman Allah, nyala iblis. Apa saudara katakan? Bahwa Tuhan apa namanya yang layak disembah adalah Tuhan. Saudara, ini makanya saya perkatakan kepada saudara, saya mau pesankan kepada saudara, pentingnya mengerti tentang peperangan. Dan dikatakan dalam peperangan dasarnya itu adalah punya pengenalan akan Tuhan, cinta. Detik saudara punya pengenalan akan Tuhan, nanti hadapi roh-roh yang saudara akan hadapi itu nggak membuat saudara akan mudah tertipu, dan saudara tidak akan tergoyahkan, punya kemurnian dengan Tuhan. Dalam peperangan seringkali saya mengajar tentang apa namanya struktur roh. Dan struktur roh itu dimulai dari, karena kalau hukum roh dikatakan Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Itu yang disebutkan firman Tuhan, ya, dikatakan dalam 1 Korintus 3:17. Nah saudara, saya katakan lagi, kalau dalam dunia kegelapan juga ada struktur roh yang dikatakan ada Lucifer, ada pemerintah, penghulu, penguasa, orang kuat, dan roh-roh. Dan roh-roh ini banyak sifatnya yang seringkali masih dihadapi oleh manusia. Bahkan roh itu kadang-kadang mungkin masih nyerang. Tapi kalau kita tahu roh itu mulai ada dalam kehidupan kita, kita membedakan. Ya, roh yang Tuhan ada dalam hidup kita, yang dimana kita itu harus kembangkan dan menjadi karakter kita. Dua roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke 22-23. Tapi ada roh-roh yang disebut juga yang sering kali mempengaruhi dan menyerang oleh anak-anak Tuhan. Yang dikatakan yang seperti yang tadi menyerang. Berapa banyak anak Tuhan yang katakan berapa banyak roh itu menyerang manusia. Roh kesombongan, roh kemarahan, roh perzinahan, roh muka pada kebekuan, roh yang dikatakan adalah iri hati, kepahitan. Itu masih roh-roh jutaan. Dan kalau dikatakan roh-roh, saudara, manusia, saya katakan manusia sebutan manusia boleh marah nggak? Boleh. Tapi kalau sudah pemarah itu kena roh
Ya, dikatakan apa? Kalau dikatakan roh-roh itu tadi. Makanya bagaimana mengatasinya? Saudara, dikatakan saya punya karakter yang dikatakan adalah disebut kolerik. Ya. Kolerik, dan apalagi saya ini dilahirkan dari Malang dan maksudnya dari Jawa terus di Malang dan Aremanya ada gitu ya, terus di samping itu ada Maduranya, saudara, sehingga identik dengan emosionalnya juga kuat karena dulu sebenarnya mulai dari sebuah keminderan yang saya miliki. Karena waktu kecil saya gagap, tidak bisa ngomong, terus akhirnya tertolak. Dan itu membuat saya ada sebuah kemarahan di hati saya, sehingga kalau kekurangan pengakuan rasanya pengen marah. Dan kalau koleriknya itu cenderung yang negatifnya, dia bisa sadis, bisa menindas, bisa apa, saudara. Nah, terus seringkali saya kalau lakukan apa-apa, ngomong apa tuh, gitu saudara ya. Pokoknya nggak bisa nggak bisa lembut kalau ngomong ya. Kalau ngomong nggak bisa. Ngomong baik-baik itu nggak bisa, saudara. Pengennya itu ngomongnya nyolot, kalau bisa itu nyakitin di hati, kalau gitu sakit gitu ya, enak gitu ya, saudara. Nah itu bahkan kalau seumpama istilah saya gitu ya, mana terus dikasih dikasih cuka gitu, itu pedih rasanya, kayaknya itu rasanya puas. Nah saudara, kondisi yang seperti itu pada itu ada dalam hidup saya, ya, dalam hidup saya. Dan pada waktu saya mulai lahir baru dan saya harus mulai akuin itu dan saudara. Terus akhirnya suatu waktu saya masuk dalam pengenalan Tuhan dan mulai ini ada roh-roh yang seperti saya katakan minta biarlah saya punya roh lemah lembut atau dikatakan kasih, yaitu. Nah saudara, pada waktu saya mau ngomong seperti itu, saya ngomongin tentang firman. Hidup dan mati dikuasai oleh firman, dia dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka mengembangkan akan makan buahnya. Saya ngomongin, saudara, pada waktu saya mulai ingin membalikan keadaan. Dan pada waktu saya mulai sembuh, gitu seringkali orang ngomong, ya tuh, puji itu loh lemah lembut. Dia kadang-kadang, wah. Terus kadang-kadang ada beberapa bapak-bapak menitipkan anaknya, maksudnya istrinya di menara doa, dikatakan biar dia belajar sampai memuji, karena memuji itu loh lemah lembut. Saudara, dikatakan baru mengenal sekarang, ya dulu 30 tahun yang lalu tapi saya katakan, tapi hasil dari saya punya kesembuhan itu, saya belajar tentang membereskan kehidupan dengan peperangan. Peperangannya seperti apa? Saya katakan apa saja, kembalikan walaupun memakai senjata dengan kata itu firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, peperangan yang tingkat yang saya katakan roh ini yang perlu kita bereskan dalam setiap kehidupan kita. Saya nggak tahu saudara sedang bermasalah dengan roh yang apa yang seringkali saudara itu kalau tidak dibereskan. Saya lihat tokoh-tokoh Alkitab itu punya saudara yang disebut jatuh atau kadang-kadang nyaris hampir itu karena roh-roh yang kecil. Dan saudara hati-hati. Seperti saya katakan hari-hari ini saya itu dengar dari khotbah yang dikatakan oleh hambanya Panglima Perang yang memimpin kami, yaitu Bu ini. Saya dikatakan contoh dikatakan ada roh-roh yang menyerang anak-anak Tuhan yang tidak mulai hari-hari ini sudah masuk katakan gitu ya, akhir zaman. Hanya katakan seperti yang saya katakan tadi di dalam Efesus pasalnya yang ke-5 tadi yang berkata ya hati-hati, atau dikatakan hari ini adalah jahat. Saudara, saya pikir ya itu kan jahat itu frontal banget lah, yang nyerang-nyerang orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat banget. Tapi saudara, ada roh-roh yang kadang-kadang halus banget menyerang. Saudara, seperti yang makanya saya katakan pentingnya punya pengenalan dan kedalaman dengan Tuhan, membuat saudara detik ada sesuatu itu akan sensitif. Saudara, tiba-tiba dikatakan ini, Yunus itu adalah gambaran dari saudara. Dia punya adalah roh yang dikatakan dia punya roh kebekuan. Saya pikir tuh deh, kalau roh kebekuan tuh ya beku, nggak mau ngapa-ngapain, nggak apa-apa. Karena saya punya teman saudara gitu ya, dikatakan bahwa beliau itu beku karena
bertahun-tahun rupanya cuma makan itu aja. Terus kadang-kadang memang cool sih saudara, kalau ngomong ya sudah biasa. Nikmati kayak mau makan antara makan sambal dengan makan sayur asem itu ya nggak beda saudara, sama aja. Karena apa saudara? Beku, kadang-kadang seperti mati rasa. Nah saya pikir kebekuan itu seperti itu frontal banget gitulah. Tapi saya pikir yang lain itu enggak lah. Ternyata pada waktu dikatakan tentang Yunus, saya mikir Yunus tuh bekunya di apa? Tandanya mungkin di Alkitab tidak diceritakan bahwa ya Yunus itu kan kita nggak tahu siapa Yunus, tiba-tiba diangkat dari situ tentang Yunus itu bukan siapa-siapa, tapi dipanggil oleh Tuhan untuk berdiri buat bangsa. Saudara, itu tiba-tiba dikatakan tapi Yunus memiliki kebekuan. Karena apa? Bang Detik, contohnya apa? Cirinya apa sih roh itu? Saya kadang-kadang kan kita menyelidiki dan kepengen mengenali roh-roh itu gitu kan. Cirinya seperti apa? Yunus yaitu ada pada waktu disuruh dan diperintahkan untuk pergi ke Niniwe, malah pergi ke Tarsis dan tidak mau berkutik untuk bergaya. Ngapain sih? Kayaknya marah. Nggak mau, saudara. Beku itu saudara saya kadang-kadang tahu tapi tidak bergerak, tahu tapi saudara nggak mau melakukan. Sudah sudah benar-benar ya nggak pengen ngelakuin apa-apa. Nah saudara jangan sampai sebenarnya tahu saudara kondisi kota di mana saudara ada adalah mungkin kuat di roh perpecahan, kuat di roh mungkin ada banyak perjinahan, atau kuat dengan roh mungkin kesombongan dan mamon. Tapi saudara ya udahlah memang kayak begini. Namanya juga Surabaya, Suro dan Boyo itu kan ya sudahlah memang begitu, ya sudah mungkin saudara orang yang dipercaya untuk berdiri buat buah kota itu nggak seperti itu. Kalau dalam peperangan itu sampai bedah, kenapa ya? Ya kami itu sekarang dikasih tugas jangan lakukan peperangan yang prosedur itu seperti saya katakan tadi, mengenal nanti misalnya saudara mulai ngerti tentang peperangan gitu ya, itu mulai lakukan pemetaan, terus akhirnya dolingin kota, terus akhirnya mulai perang. Nah itu sering dilakukan buat orang yang benar-benar ingin kotanya dan berdiri dan kotanya mengalami. Tapi kondisi kota masih ada aja saudara, sampai akhirnya diselidiki. Saya dulu berdoa membuat pemetaan. Semuanya saya suka. Jujur, saya awal-awal tuh, wah kalau melihat sejarah. Suatu waktu saya katakan, kayaknya semua 33 provinsi kan udah, bahkan benua semua udah. Mau ngapain lagi? Saudara tiba-tiba pemimpin kami berkata, bedah, tanya sampai tingkat yang titik itu membuat. Dan itu sama dengan seperti peperangan dengan ketepatan. Kalau sudah tingkat itu, saudara, kalau kita ini sudah bosen, istilahnya, atau kita ini tidak ada cinta, sepertinya saudara udah melakukan kok, hasilnya mungkin sama. Tapi saudara, buat orang yang tetap memiliki cinta dan pengenalan sama Tuhan, saya pengen sampai tuntas, saya pengen sampai ada sesuatu, pasti saya percaya ada sebuah titik di mana. Kalau saya lihat, kalau saudara melihat film bagaimana lawatan-lawatan yang pernah terjadi di sebuah negara, karena ada orang yang berdiri buat bangsa itu dan melakukan apa ya sebenarnya Tuhan mau. Saya lihat bagaimana dulu lawatan di Korea sampai membuat Korea itu mengalami cepat dalam pemulihan ekonomi, saudara, karena ada orang-orang yang ngerti dan terus berdoa dan menyelidiki sampai bagaimana titik di mana ini Tuhan bisa membuat balikan keadaan. Bahkan ada sebuah bangsa yang kering gitu saudara ya, terus akhirnya sulit untuk sayuran maupun juga ikan. Tapi pada waktu ada orang berdoa dan terus apa yang harus dilakukan, terus akhirnya seperti dalam peperangan itu bedah gitu ya saudara, terus akhirnya ada sebuah titik yang dimana katakan lakukan ini, saudara, terjadi sebuah keajaiban ya, kentang atau wortel ditanamnya gede-gede. Saya percaya buat kita semua yang kita andai kata dipanggil, kita ini untuk kota, untuk sebuah bangsa. Dan saudara mungkin mau menghadapi usaha dan menghadapi mungkin sedang mengembangkan apapun dan ditaruh di kota itu, saudara tidak akan menjadi orang yang saya katakan
jenuh karena situasi. Dan saudara, saya mau kepada saudara tidak akan meninggalkan keadaan. Hal yang lain saya katakan, ada roh yang lain. Ini baru roh kalau dalam peperangan itu seperti itu. Roh yang dikatakan Elia itu punya yang namanya kesepian. Dikatakan atau roh yang membuat dia akhir saudara dikatakan setelah melakukan hal yang ajaib, ya, tapi juga saudara tiba-tiba punya ketakutan. Ada roh ketakutan. Berapa banyak anak-anak Tuhan kadang-kadang juga punya roh ketakutan. Ya, kadang-kadang sudah berapi-api dengan Tuhan, tapi setelah melakukan mungkin ibadah, saudara tiba-tiba di suatu tempat tersendiri ada sebuah ketakutan. Saya tuh ngadepin konseling banyak orang, tapi kadang-kadang buat saya kadang-kadang ketakutannya nggak masuk akal. Tapi saya katakan, apa sih yang membuat mereka ketakutan? Karena ada sebuah kesepian di hatinya, ya, kesepian. Dan itu tandanya cintanya dengan Tuhan, ya, sudah berkurang. Makanya saya katakan, orang yang cinta, orang yang punya cinta, saudara, saya katakan gitu ya, melakukan apa aja, gitu ya, enggak lelah. Seringkali kadang-kadang saya tuh ditanyain banyak orang, gitu, katakan begini, ditanya saudara, dia kata, ibu itu makannya apa sih? Kadang-kadang saya itu kan orangnya muter kemana-mana gitu kan saudara ya. Terus akhirnya habis naruh bakea, terus akhirnya besoknya lagi pergi lagi. Atau kadang habis naik gunung, tapi pagi masih ikut ibadah. Biasanya orang kalau habis pergi kemana-mana begitu pulang itu minta istirahat. Habis naik gunung minta istirahat. Naik gunungnya sehari, istirahatnya 3 hari, katanya pegel-pegel, istilah kakinya berongkol lah macam-macam. Saudara, naik gunungnya cuma sehari, ya, istirahatnya 3 hari. Buat saya, saudara, buat saya itu ya keterlaluan, gitu kan. Tapi banyak orang yang tanya kepada saya, dikatakan, kok ibu itu memang gak pernah capek? Saya katakan, memang kenapa? Dikatakan, kadang-kadang saya melihat aja capek, melihat aja pusing, katanya gitu ya. Saya katakan, saudara, saya itu sejujurnya saya itu banyak belajar. Pemimpin saya itu menjadi teladan buat kami. Bayangkan saudara, beliau itu pernah mau melatih, maksudnya melatih untuk kita semua istilahnya baris berbaris lah, gitu ya. Tapi beliau itu ada khotbah di Kalimantannya itu Kalimantan Samarinda, saudara. Terus ibadah di hari itu Sabtu. Beliau kalau pergi gitu pasti BP salah satu, maksudnya pemimpin yang ada kami kalau ke tim gitu saudara ya. Terus akhirnya besok tolong dihandle ini gitu, terus kasih tugas saya bagian apa, Pak Luki bagian apa, terus akhirnya pemimpin itu dan saya biasanya suruh dia perangan, kita ngomong siap saudara. Terus setelah itu habis ibadah kami ada latihan, saudara. Saya tahu pada waktu latihan ini, waduh, kalau latih nanti pemimpin kita nggak ada gimana dalam hati saya. Tapi dia katakan saya nanti datang, saudara. Itu perjalanannya. Beliau itu harus setelah khotbah di Samarinda. Jadi terus akhirnya selesai sekitar jam 10 atau berapa, terus beliau jam 2 beliau itu dari Samarinda menuju ke Balikpapan naik mobil. Terus setelah itu terbang dan akhirnya datang. Panas banget itu saudara, jam 12 jam 1. Pokoknya panas banget lah, ya gitu ya. Saya itu datang dengan membawa payung, usah kata saudara, saya payungi. Maksudnya saya tahu kasihan, malah beliau begitu dipayungin malah lari-lari, sudahlah nggak payungi. Saudara, saya tahu dengan kondisi seperti itu membuat teladan saya. Kalau beliau aja gitu ya, hanya masalah baris berbaris itu concern banget untuk hadir dan nggak hanya berkata-kata, saudara, itu sebuah teladan buat saya. Terus saya juga melihat itu, saya bertanya, ada apa di dalam diri beliau itu kok sampai juga kuat? Dulu tuh seringkali karena anaknya dokter kali ya, maka makannya vitamin itu ada vitamin tulang, ada vitamin enggak tidur gitu ya, ada vitamin apa gitu loh pikiran saya saudara. Tapi enggak, yang paling kuat adalah cinta. Dalam hidup beliau itu cinta. Buat saya kadang-kadang yang mencintai anak-anak Mahanam itu aduhai banget saudara. Staf Mahanam itu aduhai banget. Karena Mahanam itu kayak buah Abdullah lah. Ada yang S itu sampai gitu ya. Saudara, kalau lihatnya itu saya ini kan bergerak dari pengembalaan atau dalam arti gereja.
Kalau orang yang mau melayani jadi pemusik atau jadi WL, ya kan kita nggak tahu. Apa syarat sih standarnya tinggi banget. Ya dikatakan hidup pertama lahir baru sudah berbahasa roh, nyanyi ini sudah ngerti, ini tinggi banget, saudara. Nah gilirannya pada waktu kami masuk Mahanai, wah dulu awal saya kenal Leo, jujur saudara, awal pertama saya nentang. Rambutnya panjang, terus gelangnya itu kayak rantainya anjing lah gitu ya istilah saya gitu ya. Terus akhirnya kering, terus akhirnya celananya itu sudah sobek juga, udah itu dalam hati saya rambutnya itu panjang diikat, terus aduh saudara, kalau sekarang sih ganteng saudara ya. Dulu apanya yang diambil, dalam hati orang jalanan kayak begini saudara. Tapi pada waktu itu saya pernah ngomong, Bu, itu kan yang melayani itu saya itu pakai yang standar kita. Itu kan harus yang tidak bercacat, ya, bercela gitu. Ya kata saya gitu kan. Iya, tapi kan itu gimana nanti kalau mengkamili kita? Udah aku yang cover. Rasanya saudara, gimana ya di cover oleh beliau? Saudara, itu masih menjadi pertanyaan buat saya. Tapi waktu itu langsung ngerti. Dan pada waktu banyak hal yang terjadi dan lihat orang itu ternyata bukan Leo aja. Terus saya katakan, oh my God, saya gitu saudara ya. Ternyata yang kumpul di sini yang marah lah, yang itulah ini dan itu. Sebetulnya saya pusing saudara. Aduh, apa saya salah? Terus ternyata kalau kamu tiba-tiba kalau kamu ada di sini, emang kamu terlalu bagus, itu saudara ya. Saya melihatnya dia kena serang roh-roh yang saya katakan tuh, yang saya katakan kalau saya sedang mengajarkan tentang struktur peperangan rohani itu ada tadi ya, Lucifer, terus akhirnya roh kuat gini-gini yang raksasanya gitu ya. Mungkin saya adalah roh saudara yang kecil, ya yang kecil-kecil enggak lah, ya. Nipu-nipu dikit nggak ketahuan. Kelihatannya halus, berapa banyak orang yang nipu halus, ya pakai alasannya rohani, gitu. Tapi sebenarnya di balik itu rohana, gitu. Nah berapa banyak? Tapi saudara, kita mulai menghakimi orang-orang yang sedang usaha itu. Terus firman Tuhan menempelkan, aku datang, ya bukan untuk orang baik, tapi orang yang. Kalau saudara membaca di dalam kitab Lukas pasal 15 tentang anak yang hilang dan tentang mungkin domba yang anak yang hilang, gitu saudara. Di situ katakan. Langsung saudara iya ya saya salah. Justru Tuhan katanya sebagai bengkel istilah gitu ya. Kalau kita baik Tuhan Yesus gak datang saudara ya. Makanya Tuhan Yesus datang karena Tuhan tahu manusia tidak baik, tidak. Bahkan firman Tuhan dikatakan di dalam Roma tidak ada orang yang benar atau yang baik di bawah kolong langit ini. Semua telah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah maksudnya. Nah disitulah saudara, saya mengatakan bahwa hidup kita menghadapi peperangan. Nah saya katakan, ini dasar, hari lepas hari mulailah hari ini saya katakan bahwa hidup adalah peperangan. Kalau kita mau masuk dalam peperangan level yang lebih lagi, dan itu butuh yang namanya perlu belajar dan terus mengerti tentang pelajaran. Jangan sampai kita juga akhirnya nggak ngerti dalam menghadapi hidup kita berpeperangan. Tadi sudah dikasih senjatanya, terus akhirnya roh yang kita hadapi terus bagaimana istilahnya mengatasinya atau bagaimana kita supaya menang. Kalau kita ngerti dalam hal hukum roh dan hal yang lain untuk tingkatan yang lebih lagi. Kadang-kadang saudara, kita ini sebenarnya kita ini punya keturunan yang dalam mungkin secara pribadi kita keturunan yang terus akhirnya ya kita punya keturunan pecinta, punya keturunan mungkin adalah penyembah berhala, mungkin punya keturunan ada di atas kita itu kawin cerai. Saudara, detik kita sudah dilahirkan kembali, terus akhirnya kita ini sudah ini ya kecenderungan kayak mendapatkan keturunan ini dari nenek moyang itu kadang-kadang ada. Nah bagaimana kalau kita nggak ngerti bahwa hidupnya peperangan? Iblis kerjaannya mengintimidasi. Iblis kerjaannya adalah saya katakan membuat manusia, tadi Burut sebutkan, dia katakan membuat orang itu kehilangan pengenalan akan Tuhan dan kehilangan cinta sehingga orang itu akan terus detik kita tahu hukum roh kalau tingkatannya lebih lagi. Saudara, kita tinggal membalikan ngomong. Bagaimana mengatasinya? Semua bentuk nenek moyang sudah dipatahkan di dalam nama Yesus.
kita itu harus mengatakan. Karena detik kita ngomong kan dikatakan di dalam kitab Wahyu, iblis dikalahkan oleh saudara-saudara darah anak domba. Kedua, oleh kesaksian kita. Kesaksian seperti apa? Saya katakan pada waktu saudara mengatakan firman Tuhan dan saudara menyampaikan, maksudnya memperkatakan firman Tuhan itu seperti saudara ada kesaksian. Kesaksian itu ada istilah saya ada buktinya. Ada buktinya. Detik saudara menghadapi padamu seperti yang tadi saudara saya katakan mujizat lah. Bagaimana Anda mengalami mujizat, saudara? Tadi dikatakan, kalau saya katakan ini, doa orang benar. Bila didoakan besar puasanya, bila doakan dengan sungguh-sungguh besar puasanya, dan langsung otomatis banyak ya saudara-saudaranya mendoakannya. Nah, pada waktu itu kita alami ini itu juga kesaksian. Iblis dikalahkan oleh kesaksian. Nah, dalam peperangan mungkin iblis itu sudah, iya, nah, akhirnya kan kamu masa mudamu hilang atau masa depanmu suram. Tiba-tiba kalau bayangkan saudara, biasanya kalau kita ini sudah punya Tuhan, berdetik ada masalah gitu ya. Kalau kita nggak ngerti dan punya pengalaman dengan Tuhan dan kita tidak ngerti hukum roh, terus langsung berkata, Tuhan katanya kalau di dalam Engkau ya Engkau penyembuh, jangan sampai semua katanya. Katanya, yang berkata katanya itu siapa saudara? Orang buta. Ya, saya itu punya teman saya saudara ya, dia dulu waktu kecil pernah matanya terang. Terus setelah itu nggak tahu jatuh gimana gitu ya. Terus akhirnya matanya buta dua-duanya. Orangnya ganteng. Terus suatu waktu sampai menikah terus akhirnya dipakai Tuhan dalam pelayanan juga kesembuhan dan tapi herannya dia nggak sembuh. Saya juga nggak tahu saat itu saudara ya. Tapi suatu waktu digodain sama kita, Beling, kamu pakai baju apa? Hijau katanya. Terus masa? Nah, terus sepatumu apa? Hitam katanya. Nah, semua katanya. Paulus pernah berkhotbah, saudara. Yang ku kehendaki ialah punya pengenalan dan mata hati yang terang. Orang yang punya mata hati yang terang itu akan saya. Makanya saya pengikut Tuhan itu butuh punya pengenalan dan akan Tuhan dan punya mata hati yang terang. Saudara bisa membuat kita bisa membedakan hal yang baik dan yang jahat. Dan saya katakan dalam peperangan, dalam menghadapi kehidupan, seringkali pasti kita akan dihadapkan seperti itu. Detik kita mengerti hukum roh dan kita ngerti tentang perangan, tinggal sebenarnya semudah itu membalikkan. Tapi buat orang yang nggak ngerti, berapa banyak orang yang ditipu oleh iblis. Ya akhirnya ya nasib. Saudara, kalau saya menangisi nasib, saya nggak berbicara di sini saat ini karena saya gagal. Kalau waktu saya mau ngomong aja dulu kan, jujur lah, dikatakan gitu. Oh, namamu siapa? Gitu. Saudara, oh Puput. Oh, nama saya Puji disebutnya Puput. Kenapa? Nggak jelas kan? Terus waktu-waktu om saya juga gini, oh namamu siapa? Kamu tadi udah makan? Maksud saya pengen makan sudah, tapi saya pengen makan yang kamu makan. Dur gitu. Aduh, kaget, super marah sih ya kepinginnya. Saudara, kalau setelah saya lahir baru dan bersyukur sama Pak Yusuf, kalau saya nggak ngomong dikatakan hidup dan mati di kuasa lidah. Barang siapa suka mengembangkan akan makan buahnya. Dan dikatakan manusia itu sederhana. Waktu itu Pak Yusuf cerita pertama itu diawali dengan ceritanya Bu In tentang anaknya yang kanker. Saudara, saya nggak tahu, saya dari gereja Protestan saat itu, saya tidak menginginkan denominasi, tapi saat itu saudara beliau cerita, terus akhirnya menceritakan tentang manusia diciptakan serupa dan segambar. Berarti ada seni. Apa yang membuat itu hilang? Itu karena manusia, kejahatan manusia dan pokoknya banyak. Dan itu perlu pemulihan. Saya tiba-tiba hari ini siapa yang mau terima supaya mau dapat pulihkan dan manusia itu diciptakan sempurna. Saudara, saya tiba-tiba nangis. Saya pengen sempurna, pengenlah kayak orang-orang lain ngomong. Saudara, tiba-tiba saya terima. Jadi saya mulai bangkitkan diri saya. Saya ngomong berkali-kali. Puji itu susah, saudara. Ada orang di Mojokerto, nama saya disebutnya 3 sebutan: Puput, Puji, dan Dewi, gitu ya saudara. Karena mereka dulu tahu pada waktu saya masih gagap itu puput, gitu ya. Dibikin puput, gitu ya saudara ya. Puput itu kalau bahasa Jawa kan ini ya, udah besar, gitu ya. Puput. Waduh, gitu ya saudara. Kalau saya menyerah
dan saya tidak mengerti hukum roh, saya nggak ngomong. Hari-hari saya ngomong, saudara, puji bisa ngomong, gitu ya. Bayangin. Terus akhirnya saya ngomong juga bahwa puji sembuh, gitu saudara ya. Dan tiba-tiba saya sambil baca Alkitab bisa ngomong. Pada waktu saya bisa ngomong, orang-orang, loh kamu bisa ngomong? Dari dulu bisa ngomong, hanya lancar atau enggak? Saya bilang gitu. Dan itu membuat saya saat ini kalau lihat apa sih Tuhan itu, kalau detik orang ngerti hukum roh, itu loh iblis tuh menipu kayak begitu. Saudara, saya katakan ada yang bisa seperti itu. Makanya saya katakan masanya mau cepat atau mau lambat itu tergantung respon hati kita. Ya seringkali dalam bentuk apa aja seringkali pasti bisa. Ya segala perkara dapat utang di dalam Dia yang memberikan kuasa, gitu saudara. Makanya saya tuh kalau kadang-kadang ada orang kadang-kadang dipikir saya ngeyel. Ya mungkin dalam kolereknya ada kengeyelan itu. Tapi setelah kalau kengeyelan saya itu salah dalam hati, saya cek di dalam Alkitab. Kalau itu bisa, kenapa enggak? Saudara, mau ngerjain apa aja ada jalannya. Mau naik ke atas ini aja ada jalannya, gitu ya. Apa aja seringkali secepat itu ada jalannya yang saya lakukan. Karena seperti kayak sudah terlatih di pikiran. Nah, makanya saya hanya berkata kepada saudara, inilah penting untuk mengerti hukum roh. Ini peperangan ini. Nah, peperangan ini yang saya katakan iblis itu kerjaannya menipu, mendakwa dan mengintimidasi. Kalau saudara ngerti hukum roh itu, senjata yang saudara miliki itu gunakan. Dan itu membuat iblis tidak akan pernah menyerah. Dikatakan iblis dikalahkan oleh darah domba. Berarti memang Yesus sudah lakukan. Kedua, kesaksian kita ini berarti kita harus ada sebuah tindakan memperkatakan hukum roh. Ya, akhirnya seperti yang Yesus lakukan sendiri aja seperti itu kan. Nyala engkau iblis. Iblis itu perlu digituin saudara. Jangan sampai terus akhirnya ngintimidasi. Oh iya, kamu sakit kan? Iya, nasibmu. Enggak saudara ya. Jangan pernah mau. Ya. Dan jangan mau saudara. Oh iya ya, kamu kan Yuda, kamu diciptakan miskin. Saya tuh pikir, enak ya yang diciptakan kaya. Saya pernah seperti itu saudara. Tapi ternyata kalau kita punya pengenalan akan Tuhan, anak raja, mental kita ngomong sebenarnya, anak raja, amin, saudara, anak raja, mentalnya itu kita harus ngomong, kita ini aku anak raja. Jadi saudara begitu sembuh, saya ngomong anak raja, gitu saudara, ya, itu mau bergaul, mau apapun, gitu ya, itu saya itu anak raja. Saya itu dapatkan kemudahan, kadang dikawal polisi lah, kadang di macet pun gitu, tiba-tiba ada orang dan ikut gitu. Dalam banyak hal mendapatkan kemudahan, seperti tadi Bapak dapatkan kemudahan. Saudara, saya mendapatkan kemudahan. Saya seperti itu. Makanya saya berkata kepada saudara, kita jangan semua orang ngomong gini, macet, ya saudara macet. Saudara, suaminya Bu Arut ini kalau macet angkat tongkat. Tidak ada macet, ya. Sehingga perjalanan ke Jakarta itu gitu. Mungkin orang berkata, ya memang Jakarta macet. Sudah, tapi seperti kita ngomongin di jiwa kita berkata, ya kalau soal macet, ya sudah. Kalau memang itu kondisi ini, seperti kita ngomong. Kita sudah ngomong di sini macet, tapi kita mau siapkan dengan kita mendengar firman itu, nggak akan ada kemarahan. Tapi itu sikap kita. Terus akhirnya dalam nama Yesus, kalau saya seringkali cepat-cepat bilang, ada kemudahan. Itu ya saudara, nggak tahu bagaimana ya pertolongan Tuhan. Tiba-tiba dibuka jalan ke sana ke sini. Dan saya mau berkata, peperangan itu real. Peperangan itu serius itu. Saya lihat tadi saya katakan, nggak mungkin kalau saya katakan udah dengernya aja saudara ya, ngeri-ngeri sedep ya, sakitnya sudah kanker di jantung, di paru-paru. Aduh, kebayangnya dulu saudara. Dengernya sudah kayak nyeri-nyeri saudara jantung saya, nyeri-nyeri paru-paru saya. Tapi Tuhan kita itu untuk membuat kita itu tetap percaya saudara. Kita harus yang mengalahkan iblis dengan kesaksian. Iblis sudah dikalahkan oleh kesaksian. Ketiga, sampai kita tidak menyayangkan nyawa kita. Dengan kata lain saudara, dibawa kepada next level. Next levelnya gimana? Saudara, tingkat selebihnya kita hadapan yang namanya mungkin orang tua atau pemerintah. Kita mungkin sedang mau menghadapi usaha, kita menghadapi apa? Kok enggak ini, kok bangkrut gini-gini. Saudara, kita tahu hukum roh.
Dengan memperkatakan kita mungkin mulai deklarasi, mungkin juga mulai mungkin kita naik di tempat tinggi dan berkata jatahku gitu. Saudara, iblis itu ngerti tingkatan sampai bagaimana kita tuh gampang menyerah atau kita itu benar-benar orang yang benar-benar punya power, ngerti. Makanya saya pelepasan aja gitu ya. Saya punya staf, tiba-tiba lepasin, sudah dipukul, sudah diikat, sudah ditutup mulutnya, begitu ya. Wah, nggak lepas-lepas, saudara. Udah setengah hari lagi, kasihan itu. Mungkin kakinya sudah biru lah jika dipegangin karena reaksi katanya dari macan lah, dari ular lah, gitu saudara. Detik, gimana? Ya nggak tahu ya. Begitu saya masuk aja saudara, masuk ke ruangan itu, tiba-tiba saudara, pasti ngomongnya. Saya tiba-tiba masuk. Aku nggak butuh actionmu, aku nggak butuh nih. Kamu keluar dengan cepat, saya usir kamu keluar, pergi. Langsung minta maafan, saudara. Ada saudara kira lepas. Saya yang berkata, itu iblis bukan. Saya katakan, dan sering kali saya juga nih, iblis pada waktu kita tidak menyayangkan nyawa, kita lihat tokoh-tokoh yang luar biasa yang tidak menyayangkan nyawanya siapa? Adalah saudara. Kita melihat tokoh banyak. Paulus itu dia berkata pada hadapin apapun, dikatakan malah apa? Hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Saudara, coba saudara, kalau tiba-tiba ada hidup adalah Kristus, mati keuntungan, tapi ngomongnya bisik-bisik. Tapi buat saudara, saya pernah ngadapin, saudara. Saya itu punya grup, bahwa kita ngadapin gelombang yang besar. Saya sudah berkata, pergi, kita katakan tahan. Terus tiba-tiba saudara, mesin mati satu depan, itu cuma 2, mesin satunya lagi mati lagi, ombak gede hitam lagi. Terus saudara itu kapal cuma gede seavanza. Saudara saat itu katakan, ayo perang. Dah, hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Enak aja saudara kita. Kamu belum punya anak, saya punya anak gitu saudara ya. Tapi tiba-tiba sadarkan, iya, saya katakan, oke Tuhan, saat ini saya berdiri di atas otoritas. Seperti apapun, engkau bisa mengendalikan alam. Satu sebenarnya saya nggak takut saudara. Engkau bisa mengendalikan alam. Kalau toh saudara harus terjadi sesuatu, ya, saya katakan ini. Toh saya tahu bahwa saya harus kemana. Saudara, saat itu saudara, tiba-tiba Tuhan itu kasih hikmat kepada saya. Itu loh ada rafia, tolong diikat itunya langsung. Pak, tolong diikat ini. Langsung hidup lagi saudara. Saya katakan dibuat ngeri-ngeri sedep. Saudara, kadang-kadang kita dihadapkan seperti itu, ya, sampai ujungnya adalah sampai kita itu ada ujian. Saya katakan kalau saudara kadang-kadang ada masalah kecil aja sudah nyerah, masih rumah kecil aja nyerah. Saudara, kenapa sih ini bandel? Karena bilangnya bandel aja sudah nggak bisa. Saya katakan, anak saya, saudara dikasih anak model macam-macam lah, ya. Saya sebelum menikah pun di rumah saya juga ada anak. Saya sekarang punya anak 4, lakinya 4 berang gitu ya. Dan seringkali kalau saya yang dikatakan yang mau mobil saya itu wajahnya ganteng, tapi kadang-kadang pelon dan kadang-kadang sekali orang nggak nyebut pinter, ya. Kalau bawa mobil itu antri. Jadi nggak mau ngebut dikit, kalau saya sedikit, saya kata, aduh kamu tuh pinter banget, tahu nggak jam berapa ini? Saudara, saya sering ngomongin pinter, ternyata sekarang saudara nyopirnya bagus, pinter, gitu. Sampai membawa orang dari Surabaya, jago banget ya, ininya puji itu, dalam hati saya, itu akibat ngomongin pinter, saudara ya. Makanya saudara saya bilang, apa yang saudara saya itu dulu ngomongin, ini Samuel saudara. Dia itu udah S1, udah pinter musik, suara bagus, ya lumayan kan judul gak cakep gitu. Saya tuh kalau ketemu tuh mendik-mendik, iya bu, terus kan kalau ini saya katakan, saya bilang, saudara, saya ngomongin kepada dia, kamu itu punya skill oke, talentamu itu bisa stuck, karena jiwamu, kamu minder ngomongin, saya suruh ngomongin mindernya. Saya katakan, kamu berdiri di kaca, Samuel ganteng, gitu ya. Samuel ganteng, Samuel pintar, gitu ya. Saya sama diurapi Tuhan. Saya ngomong gitu saudara. Ya pokoknya kalau masih tetap malu-malu, saya katakan sampai gimana dia berdiri bisa khotbah dan urapan. Ya itu impian saya ke dia. Ya karena
Sebenarnya dalam sisi lain banyak hal yang dia bisa. Nah, saudara, kita nggak tahu mungkin ngadepin apa sih peperangan itu. Itu langsung menghadapi anak saya aja, saudara, dulu kurus, kecil, imut. Semua orang kasihan, rambutnya kayak jagung lagi. Saudara, semua lawan, bukan lawan sih, teman saya itu punya anak putih gitu. Ya, anaknya itu mengandung papanya juga putih sih. Nah, saya itu sering kali, aduh anakku. Dan orang begitu lihat karena kita sepantaran istilah gitu ya. Sering kali senang dengan anaknya itu. Dan anak saya ini kurang, ini karena aduh kasihan banget sih kan. Tapi saya ngomongin apa saudara? Gendut, maksudnya gemuk, saya ngomongin saudara. Gemuk, pintar, cerdas, manis, saudara. Dan saat ini saudara gendut lebih gede saat saya ngomongin, harus ngomong langsing, pintar dan cerdasnya, hebatnya oke saudara. Sekarang harus ngomongin ya yang harus langsing. Yang satunya itu dulu gemuk banget sampai tangannya itu gini bu saudara. Itu saya ngomongin langsing, cantik, pintar, semua saya kasih cerdas. Dan akhirnya saudara, yang satu kelangsingan, yang satu kegemukan. Jadi sekarang harus saya balik. Aduh, perkataan. Saya katakan, orang yang ngerti dalam buku-buku, hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Saudara, dalam peperangan itu tinggal seperti itu atau sesimpel itu. Iblis sudah takut. Tapi masalahnya ukuran yang di roh. Nah, latihannya gimana? Saya katakan, tadi dasarnya cinta. Dasarnya kasih. Setelah kita punya cinta kan, itu cinta itu pada waktu saudara menyukai semua itu lakukan. Itu seperti invest. Saya karena detik saya lagi cinta, wah itu firman Tuhan saya lahap sebanyak-banyaknya. Nanti begitu ada masalah apapun itu sudah mengingatkan saya, saudara. Saya itu kalau ada kesempatan apapun saya invest, saudara, istilah saya gitu. Invest berbuat baik, invest memberi, invest apa namanya itu. Karena ada masa siklus di mana saya ini bisa katakan suatu waktu lemah. Tapi seperti saya itu, firman itu mengingatkan saya terus. Dan itu mulai itu yang membuat saya tetap. Saya katakan, belajar kuat. Dan makanya firman Tuhan, danlah kamu kuat. Di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 10. Di dalam kuat kuasa Tuhan. Latihnya itu. Saya katakan, manusia terdiri itu jiwa roh. Rohnya dikasih makan. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh. Kasih kuat. Saya hanya mau bilang kepada saudara, detik nanti hadapannya ini peperangan yang lain-lain. Awali dengan peperangan dengan tingkatan yang saudara saat ini hadapi. Roh apa yang saudara hadapi? Kalau saudara menghadapi roh yang itu, kembalikan keadaan, gunakan perlengkapan senjata itu tadi. Baca itu berulang-ulang. Saya mungkin menyampaikan ini mungkin cepat. Dan kadang-kadang dalam seminar peperangan rohani itu ya panjang ya, ada banyak hal. Belum nanti kalau semua diterangkan mengenai patoklah, mengenai doa di tempat tinggi atau berdoa menguasai kota, bagaimana berdiri buat kota. Tapi sebelum saudara mau berdiri buat kota, sikapi roh yang tadi. Terakhir adalah yang sering kali menyerang manusia adalah roh kepahitan. Musa adalah, saya katakan, saudara, akhir dari semua kalian kita lihatlah Musa itu apa. Tapi bisa mengalami little eye. Kebanyakan yang dilakukan. Dan mungkin kebanyakan kita melakukan, mungkin kita jenuh. Ya aku sudah lakukan ini dan lakukan itu dan ini dan itu. Dan kita sudah mulai ada kepahitan. Hati-hati. Saya katakan, nanti kita mulai ini kembali pada cinta tadi. Cinta membuat kita melihat cara pandang yang berbeda. Jujur, ini belum pernah saya katakan sih dulu gitu ya. Baru sekarang ini di depan ini dan ada kepada Burut, saudara. Saya itu lihat dari Burut itu saat itu saudara ya. Jujur saya nggak pengen deket saudara sama beliau itu. Karena apa? Saya tuh orang nggak suka frontal, ya nggak suka frontal. Dan saya tahu bagaimana frontalnya itu. Saudara, kalau mau frontal itu mungkin ya, beliau kalau mau masak itu saya takutnya terus saya dekat-dekat beliau gitu ya. Saudara, tiba-tiba dia sedang membawa pisau gitu langsung kublek gitu ya. Waduh, itu nanti bisa tangan bisa patah. Pikir saya terintip gitu. Wah, saya nggak akan mau dekat-dekat beliau gitu. Nah, saya orangnya nggak frontal, tapi beda, maksudnya sebenarnya juga ada itunya gitu kan. Tapi hanya nggak frontal. Nah, saya suka kaget kalau orang frontal. Dan saya sebenarnya
mengerti sih perbedaan. Saya kan, dan seringkali pemimpin kami kan ngomong unity itu ya. Kalau beliau ngomong unity itu ya bukan karena keseragaman, bukan karena baik sama baik atau kamu senang, tapi unity itu kamu mau menerima saudaramu itu dan menganggap saudaramu itu adalah supaya naik saudara. Wah, untuk saat itu saudara saya itu dikatakan ini, saya akan bisa pilih orang ini untuk ya tingkatan kalau ketemu beliau mungkin ya, gitu aja lah gitu ya, nggak akan bisa udahlah gitu ya saudara. Dan saya nggak tahu pada waktu itu saya katakan coba kamu dekat sama dia itu, saya sebenarnya saya tahu ya, karena beliau itu sudah dimuridkan oleh Bu Indri, Bu Iin apalagi gitu ya, nyerapnya itu lebih banyak karena kedekatannya. Saya itu dengan Ibu Iin itu tunduk, maksudnya anggapnya pemimpin. Kalau beliau itu kan anak yang seperti cintai gitu lah, cinta gitu ya. Nah saya itu tunduk hormat, istilah saya hormat banget karena itu ajaran dari orang tua saya, anak harus hormatin. Dan saya itu hormatnya membuat saya itu kadang-kadang sampai sebenarnya beliau ngelakuin apa, pokoknya mau kayak apapun aku tetap hormat gitu yang saya. Jadi saudara kadang-kadang saya sebenarnya beliau mencintai I love you gitu, buat saya itu kan hubungan yang selevel dan atau anak dengan ini. Saya katakan saya anak buah, saya berkata tetap mengatakan bahwa hormat. Saya itu kalau ngomong I love you tuh nggak mungkin dalam hati saya gitu ya. Nah saudara itu buat saya nggak sopan gitu kan. Tapi tiba-tiba saya kata Tuhan ingatkan. Terus akhirnya lihat buru, terus akhirnya saya pernah pergi sama beliau dengan sahabatnya saudara ke Hongkong. Tiba-tiba saya pikir hari itu akan bikin saya berhati-hati, wah saya akan menghadapi orang yang bakal nggak ngomong dan nggak gini-gini. Bener seperti itu kan saudara. Baru akhirnya saya kan juga walaupun gitu ada detik. Oke, sekarang gini-gini, kamu kesana, aku kesini. Saya akan bawa anak-anak gitu saudara. Saya akan tengah gitu. Waktu itu saya tengah seperti itu, kaget deh saudara. Terus akhirnya bener saudara. Ya gitu hitungan beberapa menit lah gitu. Ya udah, begini lagi. Saya katakan itu membuat saya contoh. Seperti apapun saya harus masih tetap belajar. Saudara tiba-tiba ngerti nggak kan? Itu loh. Ya, saudara, berapa banyak orang yang akhirnya punya benteng, punya tembok karena kita ini menghakimi atau tidak bisa untuk masuk proses. Besi menancapkan besi, manusia menancapkan manusia. Dan ketika itu ternyata saudara, gitu ya. Saya nggak tahu, saya tiba-tiba yang dekat dia itu beliau saudara itu ada cinta gitu ya. Saya cinta bukan yang dalam arti jatuh cinta yang ada cinta yang saya katakan kenapa ya, saya itu bisa kadang-kadang ketawa, kadang-kadang Ruth kamu di mana gitu ya, kamu ya iya gitu ya, bener-bener saya katakan itulah perbedaan bukan membuat kita jauh, perbedaan bukan membuat kita. Saya katakan peperang iblis itu seringkali melihatkan orang kita itu adalah kelemahan. Tapi detik kita punya ngerti cara pandang yang benar, seperti terangi firman Tuhan, baik di pikiran maupun di hati kita, membuat kita akan saudara tidak akan pernah menyerah. Saya katakan, makanya saya katakan, apa yang dapat memisahkan aku dengan engkau? Ya, Paulus pernah berkata seperti itu. Mau keteranjangan, kekurangan apa nggak bisa. Saya berkata, iblis sudah dikalahkan. Mereka darah anak domba, kedua kesaksian ketika sampai kita nggak menyayangkan nyawa. Karena cinta kita kepada Tuhan dengan saudara-saudara yang ada di Surabaya, itu saya katakan itu membuat saya tetap berkata bahwa saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ya, saya katakan enggak lah, saya nggak mau bergaul dengan kota itu, ya, kota itu, wah ini seomong gitu ya, orang berpacarnya kuat, ini kan enggak. Saya katakan lemah lembut, orang Surabaya semua lemah lembut ya, orang Surabaya semua penuh cinta yang dari Tuhan ya. Itu yang harus seringkali kita katakan, jangan seringkali kemakan perpecahan ya. Contoh saya itu, kami itu menangani ini terakhir kota-kota namanya itu kan macam-macam. Ada yang namanya Makassar, maka dinamain Malembut. Ada namanya Maluku, dikatakan beraniku, nggak malu, karena dia beraniku.
Nah, saya katakan kalau kita melihat sama Surabaya berantem terus Surabaya, enggak, dikatakan ada shalom. Katakan kota shalom, gitu aja saudara ya. Kota shalom, ya damai. Walaupun Surabaya bisa bersatu, itu ya saya katakan. Itu namakan kota shalom aja saudara ya. Ya nggak ada berantem lagi. Kalau sebut kemana kota shalom, kota dikatakan kota Surabaya kota yang penuh dengan shalom. Ya, nah saudara. Demikian saya katakan bahwa dalam peperangan saya mau berkata kepada saudara, dasarnya adalah cinta, pengenalan akan Tuhan. Buat saudara punya kedalaman dan saudara ngerti hukum-hukum roh, dan pada waktu iblis mulai lakukan sebuah penyerangan, saudara tahu untuk membalikan keadaan, menggunakan pedang dan menggunakan perlengkapan senjata, dan jadilah anak-anak yang berkemenangan. Mental saudara akan kepulihkan dari kata aku anak raja, aku sudah ditebus dengan darah Yesus. Mulai akan lihat saudara disembuhkan dan berdiri buat kota. Maka saudara orang yang berdiri buat kota akan tahu otoritas, tahu bahwa dirinya mengalami perjalanan dengan Tuhan dan mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan. Maka akan berkata, bersama dengan Tuhan aku cakap menanggung segala sesuatu. Maka akan berkata, bagi bangsa ini aku berdiri. Saudara mau dalam bentuk apapun, saudara tidak akan menyerah dengan situasi. Mari, hidup memang peperangan. Ada tantangan dari sisi manapun, ada solusinya. Tuhan bersama dengan saudara. Saya belum menerangkan tentang ini dan itu, tentang mungkin dari dasar-dasar yang lain, tapi ini dasar. Saya harap dengan ini saudara akan cakap dalam menghadapi peperangan. Mari akan bangkit berdiri. Saya minta mungkin juga Burut akan berdoa, mungkin juga buat yang mengingatkan yang lain. Kita akan mengatakan, bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri, kita naikkan pujian itu. Saudara yang malam hari ini mungkin saudara sedang kehilangan kasih yang